Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama ada saham Pegas, hari ini tanggal 4 Maret ditutup naik 0,40, oh sorry bukan 0, tapi 1,36 ya. 1,36 ke level 1120 ya, setelah kemarin itu masuk area support, mantul naik untuk 2 hari terakhir ini. Kemarin maksudnya kemarin Jumat ya, soalnya hari ini hari Senin. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari ini tanggal 4 Maret ya, Februari Maret tanggal 4 Maret untuk aslinya net BI 3,4 M masuk, cuman belum terlalu banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pegas, hari ini secara keseluruhan sebenarnya ada sedikit akumulasi nih oleh BK net B 4,4 M, nilai transaksinya 5,6 ya, jadi nggak trading banget sih, jadi lumayan ini untuk BKAK, mudah-mudahan aja ini pertanda bagus ya untuk harga saham Pegas minimal dalam waktu dekat ya, soalnya udah berada di area support, mantul naik ya. Kalau untuk swing misal udah open posisi kemarin Jumat di saham Pegas ya, semoga aja bisa naik dulu ya, nguji resistennya lagi yang di 1180-an ya, ini masih jadi area resistennya untuk saham Pegas. Kalau secara tren di saat ini sih masih cenderung bergerak ini sideways ya untuk saham Pegas, konsolidasi di range area antara ini 1060-an ke atas sampai 1180, 1190-an. Jadi kalau mau masuk untuk swing ya, ini udah masih berada di area support sih, walaupun udah naik dikit ya. Kalau kita cek untuk valuasinya, sebenarnya untuk saham Pegas juga masih menarik ya, masih belum naik tinggi untuk harganya, dan semoga aja laporan kuartal 4-nya rilisnya nggak terlalu mengecewakan ya. Oke, itu untuk saham Pegas sih menarik buat dipantau, mungkin buat investasi atau untuk swing pun sebenarnya lumayan berani ya, dihargai dengan valuasi BBV 0,67% dan masih profit ya, untuk ROE-nya masih di atas 10%, jadi lumayan ya buat koleksi saham Pegas. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini ditutup naik ya, di awal market langsung open gap atas, tadi pagi opennya di 1395 ya. Jadi open gap atas, kemudian koreksi turun dikit. Kalau secara teknikal untuk targetnya ya, sebenarnya hari ini itu tadi sempat ke area resistensi untuk saham Medco, jadi kalaupun mau entry agak nanggung ya, untuk level harga sini udah lebih dekat ke area resisten, mending nunggu konfirmasi breakout aja, atau misal koreksi turun, supportnya lumayan dalam ya, ada di 1300 area sinilah untuk supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco di harga lumayan atas ini, untuk aslinya masih masuk ya, net B 21,5 M, jadi disertai asing masuk. Medco hari ini tanggal 4 kok Februari terus, sudah bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret, 4 Maret itu ada yang akumulasi untuk saham Medco, yaitu BB ya, BB versi asing 100% transaksinya B, jadi murni akumulasi nih. Nilai transaksinya 32,5 M dan net B 32,5 M juga ya. Dan yang keluar untuk aslinya CC, BK, ZP, YU. Untuk transaksinya ya ini sih diakumulasi oleh asing, masih ada yang akumulasi. Semoga aja untuk besok saham Medco masih bisa naik yang uji resistennya di 1400-an ya, 1415. Ya, area sini sih 1410 ke atas itu udah masuk area resisten ya. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau berhasil breakout di atas 1400-an ya nggak menutup kemungkinan ke 1600-an lagi sih, nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita tunggu aja untuk besok apakah
bisa breakout dan bertahan di atas 1400-an atau enggak ya. Tapi kalau masih berat buat breakout ya enggak ada salahnya buat diamankan, mungkin yang udah floating profit ya. Kalau untuk trennya emang bullish ya kemungkinan sih kalau belum bisa breakout tapi aslinya masih masuk, masih ada yang akumulasi ya, skenario-nya akan sideways dulu ya di area resistance ini, nanti berhasil breakout kalau emang trennya bullish ya. Tapi kalau gagal breakout dan malah ada yang distribusi ya kemungkinan turun. Kalau turun bisa tunggu aja di area supportnya 1295 1300. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk saham Antam harganya masih berada di bawah ya, di area bottomnya. Waktu itu gagal breakout, naik ke area resistance, cuman gagal breakout, turun lagi malah nih. Hari ini close di 1450, sorry 1460 ya, 1460. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, ya gapnya udah ketutup ya, waktu itu langsung open gap atas udah ketutup. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Antam, tanggal 4 Maret secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi yaitu NI ya, NI-nya lokal ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi yaitu NI. Asingnya net sell ya, dan harga sahamnya turun untuk hari ini. Hasilnya di saham Antam net sell sebanyak 12,6 M. Hitungannya juga belum terlalu rame ya. Jadi mungkin untuk besok kalau masih merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di 1400. Ini masih jadi area support untuk saham Antam. Misal di deket-deket 1400 ya, nggak mesti di 1400, misal di 1420 itu udah ada tanda-tanda mau pullback. Ya disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing kan. Di harga saat ini sebenarnya ya menarik juga sih untuk saham Antam ya. Untuk saham Antam dihargai dengan PBV 1,4 itu hitungannya jarang-jarang ya, biasanya di atas 2. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau masih merah pantau aja di area supportnya di dekat-dekat 1400. Semoga aja nggak jebol ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini harganya juga masih berada di bawah ya, dan ini hitungannya di area support. Mungkin buat teman-teman yang mau entry untuk swing ya. Kemarin mantul di 2225, hari ini pun sempat naik nguji resisten yang di 2330, cuman masih belum berhasil breakout dan turun lagi di surplus 1,79%. Kalau kita cek untuk transaksi MDKA hari ini aslinya malah keluar 18,5 M. Coba kalau kita cek dari kemarin Jumat aslinya net sell 57 M. Jadi di harga bawah ini untuk aslinya malah keluar sih. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham MDKA tanggal 4 hari ini ada yang distribusi ya, yaitu AK versi asing net sell 17 M-an. Aslinya ada yang distribusi, untuk lokalnya netb harga sahamnya naik tapi nggak terlalu tinggi. Mungkin untuk besok ini sih ya, semoga aja masih ini ya, masih bisa bertahan di atas 2225 untuk saham MTKA. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu agak mengkhawatirkan untuk saham MTKA ini. Ya ya paling enggak ini mudah-mudahan ini sideways dulu ya di antara 2220-an sampai 2230-an ya, ini resisten tekannya. Kalau bisa breakout ya bagus, tapi kalau belum bisa breakout ya semoga aja ini masih bisa bertahan di atas ya di antara 2220-an. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Untuk laporan kuartal 3-nya, kalau laporan kuartal 3, kuartal 4 ya, MDKA laporan tahunan untuk saham MDKA belum diupdate. Masih rugi sih ya, untuk ROE-nya minus, PBV-nya 3,8. Ya sebenarnya secara valuasi perusahaan kurang menarik sih, cuman biasanya itu untuk saham MDKA menariknya itu untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, tinggal nunggu asingnya mulai masuk lagi, mudah-mudahan bisa rebound. Oke, itu untuk saham MDKA ini bisa dipantau sih mungkin buat teman-teman yang mau swing, sudah berada di area support. Kalau secara tren, kalau misal buat low baru ya di bawah 2000 itu ada kemungkinan konfirmasi bearish sih.
Tapi kalau malah mantul naik ya dan bisa ke 2.800-an lagi ya ya bagus sih. Oke, itu untuk saham MTK. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR ini yang harganya udah di bawah ya. Turun terus ya karena laporan kuartal 4 tahunannya juga nggak terlalu bagus, agak mengecewakan, harganya turun. Waktu minggu kemarin ya sempat mencoba naik, cuman technical rebound aja kemungkinan sih, soalnya hari ini malah turun ya, di awal minggu ini turun 2% lebih. Candlenya langsung merah, secara Fibonacci juga supportnya masih di 2400 sih, jadi misal besok masih merah, ya jangan buru-buru buat entry ya, apalagi kalau kita melihat transaksinya. Coba untuk saham UNVR hari ini tanggal 4 tanggal 4 untuk saham UNVR lokalnya masuk, untuk aslinya masih keluar ya. Jadi untuk aslinya masih net sell 8,4 M. Ini hitungnya lumayan sih kalau kita lihat nilai transaksinya juga nggak gede-gede banget ya untuk saham seperti UNVR 26,1 M dan net sell 8,4 M. Jadi masih didistribusi oleh asing ya. Jangan buru-buru buat entry sih. Walaupun harganya udah ya bisa dikatakan di area bawah ya, di area udah koreksinya lumayan dalam, tapi kalau pendapatannya nggak bagus malah turun ya, itu sentimennya kurang bagus sih untuk harga saham. Yang diharapkan dari UNPR kan ya ini profitnya. Kalau profitnya turun biasanya investornya agak kecewa dan sebagian mungkin keluar ya. Jadi untuk besok kalau masih turun ya jangan buru-buru entry, bisa pantau aja di dekat-dekat area supportnya 2400-an ya. Semoga aja bisa mantul atau bertahan di area 2400 untuk tahun ini. Semoga aja. Soalnya kalau sampai jebol agak mengkhawatirkan juga, bisa ke 1700-an. Oke, itu untuk saham UNVR ya. Selanjutnya kita akan cek saham ICBP ya, jarang-jarang kita bahas. Harga sahamnya di atas sih, dan beberapa waktu terakhir ini cenderung bergerak ini sideways ya, di antara 11.300-an ke atas sampai 11.900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ICBP untuk aslinya net sell hari ini 10,7 M. Kalau kita lihat coba dari tanggal 26 dalam satu minggu terakhir net buy 2,1, nggak terlalu banyak, kadang masuk kadang keluar, berarti ini untuk aslinya di saham ICBP. Kalau kita lihat hari ini ya sebenarnya sih yang masuk sama yang keluar untuk nilainya nggak beda jauh ya. Kalau kita lihat untuk valuasinya, untuk saham ICBP laporan kuartal 4-nya belum diupdate, tapi estimasi untuk tahun 2023 kemarin itu cukup bagus ya, cukup optimis. Ini 807 per lembar sahamnya untuk EPS. Kemudian PBV-nya 3,2, ROE-nya 22,9. Ya kalau dibilang murah, nggak murah-murah banget ya. Sebenarnya kalau mau masuk untuk investasi agak telat ini untuk saham ICBP ya, untuk valuasinya udah kurang menarik ya, terlalu menarik malahan. Jadi kalau untuk swing pun juga tingkat volatilitasnya kurang sebenarnya untuk saham ICBP ya. Tapi kalau misal besok masih turun dan minat entry, bisa pantau aja di dekat-dekat 11.300, itu area supportnya. Oke, itu untuk saham ICBP. Selanjutnya kita akan cek saham Sido muncul. Sempat rebound naik ya setelah laporan kuartal 4-nya cukup bagus untuk saham Sido, tapi ini masih belum bisa breakout yang resisten 645 ya. Ini masih jadi area resistennya sih 650, 645. Semoga aja bisa nguji area resistennya itu untuk minggu ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Sido, apakah asingnya masuk lagi? Tanggal
Ini kalau kita lihat dari tanggal 26 Februari aslinya masuk ya, net buy 39,9 M. Untuk hari ini aja aslinya masih masuk ini net buy 5,8 M. Jadi kalau aslinya masuk itu masih ada potensi buat naik. Biasanya untuk saham SIDO seperti itu ya. Ya, semoga aja bisa nguji resisten untuk saham SIDO untuk minggu ini. Kalau kita perhatikan juga ada YU yang masuk lumayan banyak ya. YU-nya YU versi lokal, tapi untuk aslinya sendiri yang masuk ada CCBK. Oke, itu untuk saham SIDO. Semoga aja ini bisa nguji resistennya di 645, 650 ya. Kalau gagal breakout, yang udah floating profit kalau mau diamankan disclaimer, atau kalau tetap masih mau hold, semoga aja kuartal 1 untuk SIDO tahun ini cukup bagus. Oke, itu untuk saham SIDO. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ya. Saham ASI tadi belum sempat kita bahas ya di video yang pertama, dan kita bahas di video yang kedua. Untuk saham ASI masih ini cenderung bergerak sideways ya di harga bottomnya ya. Untuk resistennya masih di 5.375, masih belum bisa breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASI hari ini tanggal 4 aslinya net sell ya, keluar 27 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir di tanggal 26 untuk aslinya masih cenderung keluar untuk di saham ASI. Keluar terus ya. Untuk saham ASI hari ini tanggal 4 secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang nabung, dan yang nabung juga asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, cukup bagus, mungkin buat dipantau dulu ini untuk saham ASI. Semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat ya. Ya pastikan breakout dulu sih, tapi kalau mau masuk untuk nyicil di harga saat ini ya sebenarnya cukup menarik sih. Oke, itu untuk saham ASI ya, untuk pendapatannya masih bertumbuh, dan kemungkinan juga tahun ini bagi dividennya juga nggak bisa jadi lebih gede ya, bukan jadi, kemungkinan sih emang lebih gede dibandingkan tahun kemarin. Dari segi pendapatannya pun juga masih bertumbuh ya, jadi bisa dimasukkan ke list yang belum punya untuk saham ASI ya, kalau tujuannya untuk investasi di saham dengan kapitalisasi yang lumayan besar. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau bisa breakout ya, untuk resistennya masih di 5375, breakout di atas itu ngejar 5.700. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini masih merah ya, minus 0,41% ke level 2410. Secara teknikal untuk supportnya masih di 2330 sih, semoga aja bisa bertahan di atas itu untuk minggu ini. Secara tren ini udah konfirmasi bullish sebenarnya ya untuk saham BRIS. Naik, koreksi turun, ini naik lagi, breakout, nyentuh resisten, gagal breakout, koreksi dulu, dan misal mantul di area 2330 ya, di area sini bisa mantul ya, mudah-mudahan bisa breakout dan melanjutkan tren bullishnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRIS hari ini tanggal 4 Maret, secara keseluruhan masih ada yang distribusi ya, yaitu MG. MG-nya net sell sebanyak 10-an M ya. Jadi ini yang distribusi broker lokal ya, MG versi lokal, tapi aslinya masuk nampung di saham BRIS. Jadi semoga aja ini cuman koreksi wajar ya, soalnya dalam satu minggu terakhir pun untuk BRIS aslinya masih net B41,8 M, jadi aslinya masih masuk. Hari ini pun ketika harga saham BRIS turun, itu aslinya masuk 13,6 M. Kalau menurut saya sih skenario untuk beberapa hari ke depannya itu akan mantul di area supportnya ini. Ya nggak mesti di 2330 sih, bisa jadi di 2350 kemudian mantul naik. Ya lihat aja bid overnya untuk besok. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau nggak sideways mungkin koreksi dulu, habis itu rebound naik. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya, udah cukup lama nggak kita bahas. Harganya
Waktu itu sempat rebound tapi hari ini jebol supportnya lagi ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 1420, 30, 25, 30 itu area, berarti untuk saat ini berarti area resisten ya. Wah, kemarin Jumat sempat dijaga tapi hari ini jebol support. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham BBTN tanggal 4 asinya keluar 11,4 M. Kalau kita lihat hari kemarin tanggal 1 asinya net sell 9 ya, jadi asinya keluar. BBTN tanggal 4 hari ini ada yang distribusi yaitu YU ya, yang jadi market maker utamanya juga YU. YU-nya net sell 11,3 M, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBTN, apakah laporannya udah update? Udah ya, dan sebenarnya nggak mengecewakan banget ya, bertumbuh. Untuk laporan kuartal 4 tahunannya bertumbuh secara tahunan maupun kuartalannya. Semoga aja ada potensi buat rebound lagi ya untuk saham BBTN, apalagi dihargai dengan valuasi 0,65, masih belum terlalu mahal. Jadi yang belum punya posisi ya bisa dipantau dulu yang mau entry ya. Kalau masih turun supportnya sih di sini di 1370-an, tapi kalau misal kemarin udah ambil dan floating loss ya jangan buru-buru buat cut loss ya, agak sayang ya, soalnya valuasinya murah, kemungkinan nanti juga rebound lagi. Semoga aja seperti itu ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto kapan itu, waktu kemarin sempat rebound ya, lumayan tinggi tanggal 20 Februari, tapi hari ini malah turun. Secara teknikal supportnya ada di 2400 sih, dekat area situ ya. Jadi kalau misal besok langsung merah jangan buru-buru entry, takutnya kemarin naik cukup tinggi itu cuma technical rebound aja. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto ini kalau aslinya keluar cenderung turun sih untuk saham Arto ini biasanya. Kalau kita perhatikan untuk aslinya juga lebih banyak yang keluar ya. Arto hari ini aslinya net sell 5, hari ini tanggal 4 net sell 2,4 M. Untuk lokalnya juga ada NI yang jualan 2,5 M. Secara keseluruhan juga nggak ada yang akumulasi banyak, nggak ada yang transaksi cukup banyak di saham Arto untuk hari ini. Jadi untuk besok cenderung kalau nggak sideways malah masih bisa turun lagi ya. Hati-hati aja kalau masih di bawah kamera, jangan buru-buru entry. Support terdekatnya di secara histori ada di 2520 ya, di area sini. Kalau jebol di bawah itu ya tunggu di dekat-dekat 2350 ya, area sini sih. Oke, itu untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan coba cek saham EMTK. Ini harganya udah di bawah ya, dan beberapa hari terakhir juga harganya cenderung bergerak sideways, dan ini hitungannya lumayan lama juga ya untuk pergerakan MTEK ya. Di harga bawahnya ini masih belum bisa breakout di atas 4.480-an. Secara valuasi sih sebenarnya menarik ya, tinggal nunggu ada sentimen positif atau enggak untuk saham EMTEK ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya EMTK hari ini tanggal 4 secara keseluruhan sih malah masih ada yang distribusi, yaitu YU 2,5 M ya, dan hitungannya belum ada yang nampung. Jadi hari ini ada yang distribusi untuk saham EMTEK. Hati-hati aja untuk besok kalau masih di merah ya. Tapi kalau mau masuk untuk trading kurang tepat ya, kecuali besok bisa rame dengan volume yang cukup tinggi. Tapi kalau masih sepi ya kemungkinan masih sideways sih. Sabar aja, mungkin yang udah ambil beberapa hari terakhir, semoga aja ada sentimen bagus untuk saham MTEK ya dalam waktu dekat ini. Oke, itu untuk saham MTEK. Buat patokan supportnya lumayan dalam, misal masih bearish itu nggak menutup kemungkinan bisa ke 380 ya. Supportnya lumayan dalam dan resistennya ada di 490. Oke, itu untuk saham MTEK. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer. Terima kasih.